Puji Tuhan, selamat malam Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh beribadah lagi pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama angkat pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang layak kami puji, Bapa yang layak kami sembah. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada pada malam hari ini, semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh beribadah lagi kepadamu. Semua ini karena waktu Tuhan yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya Bapak yang baik, kesempatan yang indah ini kami mau pergunakan sungguh-sungguh untuk memuji, meninggikan Engkau, menyembah Tuhan, mendengarkan suara-Mu ya Bapak. Kami tidak mau sia-siakan waktu yang indah ini ya Bapak. Sebab itu berkaryalah Engkau ya Bapak. Sekalipun kami berjauhan, tetapi kami sama-sama memanggil nama-Mu yang ajaib ya Tuhan. Setiap kaum wanita Elusa yang datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Engkau melawat kami dimanapun kami berada. Tuhan, di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan melihat Engkau hadir, Engkau mendengar akan pujian penyembahan kami. Pimpin ya Bapa dari awal, pertengahan hingga selesai. Biar roh Allah yang bekerja di hati pikiran kami. Apa yang kami buat boleh berkenan kepadamu ya Tuhan, boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Karena ini yang menjadi kerinduan kami, itu yang menjadi doa kami ya Bapa, supaya hidup kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-puji Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami akan mulai ibadah kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu yang kekasih, kalau malam hari ini kita boleh beribadah lagi kepada Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama belajar lagi pada malam hari ini. Tema yang diberikan oleh Ibu Gembala yang akan kita pelajari, melindungi dan memelihara kehidupan bersama orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah kehidupan nyata ya. Kehidupan realita kita di setiap hari, di sepanjang kehidupan kita, melindungi dan memelihara kehidupan bersama orang lain ya, bersama orang lain. Tentunya bukan hanya keluarga kita,
bukan hanya saudara kita, bukan hanya sesama jemaat, bukan hanya sesama orang percaya, tidak, tetapi bersama orang lain, siapa saja, ya, orang lain yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, langsung saja kita mau baca yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 26. Matius 5 ayat 21 sampai 26. Mari kita sama-sama baca Matius 5 ayat 21 sampai 26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Haleluya. Luar biasa firman Allah yang hidup, ya. Kita belajar pada malam hari ini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Ya. Tentunya ya, kita kaum wanita tidak akan pernah membunuh, ya. Secara langsung kita tidak pernah membunuh. Tetapi apakah kita pernah menyadari kalau perkataan kita, perlakuan kita, sikap kita bisa membunuh karakter seseorang? Kalau membunuh insan kita nggak mungkin, ya ibu-ibu ya. Tetapi membunuh karakter, artinya bagaimana? Membunuh karakter bisa melemahkan seseorang itu karena perkataan kita, karena sikap kita. Bukannya kita memberi semangat supaya datang beribadah, tetapi dengan perkataan kita, dengan sikap kita, dia bisa menjadi lemah. Inilah yang perlu kita pelajari pada malam hari ini, supaya tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, jangankan membunuh. Ini yang saya sampaikan tadi. Bukan membunuh secara langsung seseorang, bukan membunuh insan, tapi membunuh karakter. Ya, hari-hari ini dalam politik sekarang ini sering kita dengarkan ada kata-kata seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah saja tidak boleh. Marah yang bagaimana? Firman Allah berkata harus dihukum. Itu sebabnya kita udah tahu. Firman Allah berkata jangan cepat-cepat marah, ya. Jangan cepat-cepat marah. Ada tertulis,
Seseorang yang cepat marah seperti merobohkan kota. Ya, ada firman Tuhan. Kita udah tahu, udah menjadi ayat hafalan bagi kita. Itu sebabnya firman Allah berkata yang kita pelajari pada malam hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Saya percaya kita tidak pernah menyebutkan ini, ya, kata ini. Kata ini adalah kata yang sangat menyedihkan. Kata kafir ini Tuhan tidak suka. Tuhan tidak senang. Jangan sesekali, ya, Ibu yang kekasih, jangan sesekali kita mengatakan kata ini. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Harusnya ini harus diketahui semua orang. Bersyukur kita pada malam hari ini. Kita tahu akan kebenaran firman Allah ini, sehingga kita tidak pernah mengucapkan kata ini. Puji Tuhan. Kalau pernah kita katakan kata ini keluar dari mulut bibir kita, ini hukumannya. Akan dihadapkan di mahkamah agama. Mereka yang tidak tahu akan kebenaran firman, hanya mereka yang tidak tahu suara Tuhan, yang berani mengatakan kata ini. Ya. Itulah sebabnya kita orang percaya menjadi terang, menjadi teladan. Jangan pernah katakan kata ini. Jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Berkata jahil aja nggak boleh. Ya maaf ya Ibu. Ada orang bilang, jahil kamu. Ya, jangan. Firman Allah berkata, orang yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Berarti kata ini, kedua kata ini, kafir dan jahil, jangan pernah kita ucapkan. Firman Allah yang berkata, jika ada seseorang yang mengatakan kedua kata ini, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu sebabnya kita tetap jaga mulut, bibir, lidah kita. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Kuasai hati, bibir, mulut kita. Kuasai lidah saya Tuhan, supaya kita tidak mengatakan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan, kata-kata yang menyakiti sesama kita. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Persembahan yang bagaimana? Ibu yang kekasih, bukan persembahan membawa sesuatu, tetapi persembahan kita adalah tubuh kita, ya. Persembahan yang hidup adalah tubuh kita. Artinya apa? Kita mau menghadap Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Seperti apa yang kita lakukan pada malam hari ini, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan, berdamai. Mungkin seseorang, ya, kalau ada teringat di hati kita, ada yang sakit hati, mungkin kita tidak bisa menjumpai seseorang itu, kita tidak bisa menjumpai dia, tetapi kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Kita bisa menguduskan diri kita dulu. Kuduskan saya Tuhan,
Layakkan saya Tuhan. Saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya mau berdoa kepada Tuhan. Layakkan saya Tuhan. Kuduskan saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Supaya berlayak. Supaya saya berlayak menghampiri Tuhan. Supaya saya berlayak memuji menyembah Tuhan. Supaya firman Allah yang saya terima boleh membentuk hati saya, boleh membentuk pikiran saya, boleh membentuk kehidupan saya, sehingga kehidupan saya berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi teladan. Seperti judul pada malam hari ini, melindungi dan memelihara kehidupan bersama orang lain. Artinya apa? Kita tidak berkhotbah, tetapi kehidupan kita sudah menjadi khotbah. Kehidupan kita sudah menjadi khotbah yang panjang, sudah menceritakan kebenaran firman, gaya hidup kita, gaya bicara kita. Kita masih ingat bahwa kehidupan kita orang percaya adalah seperti surat yang terbuka. Itulah saatnya kita berkhotbah. Bukan berkhotbah harus di mimbar, berkhotbah bawa Injil, tidak. Tetapi sepanjang hidup kita, dimanapun kita berada, kita sudah menceritakan kebenaran firman Allah. Kita sudah menunjukkan identitas kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, ya Ibu kasih. Kita selalu diingatkan oleh Tuhan. Maksudnya Tuhan apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Ya, firman Allah berkata, tidak ada satupun Tuhan inginkan yang binasa. Tuhan mau semua diselamatkan. Kita bersyukur di tengah-tengah bangsa kita. Bersyukur Ibu-ibu yang kekasih. Bersyukur kita ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kita seperti lilin di tengah kegelapan. Kita tidak perlu ngedumel, tidak perlu marah dengan kondisi keberadaan kita orang percaya di tengah-tengah bangsa ini. Kita harus menyadari bahwa kita harus bersyukur. Artinya kita seperti bintang di tengah kegelapan, seperti bintang di malam yang gelap. Satu bintang yang kecil sangat bermanfaat, bisa menyinari kegelapan. Kalau terang, bintang tidak berguna, ya. Tapi karena gelap, satu bintang sangat bermanfaat, menyinari kegelapan. Seperti itulah keberadaan kita di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Terlalu banyak orang yang belum mengenal kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Firman Allah itu adalah di dalam kehidupan kita. Kita ini harus mempraktekkan dalam kehidupan itu kebenaran firman Allah. Kita menjadi bintang, Ibu-ibu yang kekasih, di seluruh aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada. Artinya itu melindungi dan memelihara kehidupan bersama orang lain. Ya, mungkin banyak pengalaman kita yang membuat kita marah, membuat kita tersinggung dengan perilaku, dengan sikap orang lain, tetangga atau di pasar atau di mana. Yang kalau saya yang alami ya Ibu-ibu ya, yang terjadi di tempat-tempat mengantri, ya, apakah itu di restoran, apakah itu di supermarket, apakah itu di bandara. Semua orang maunya prioritas, maunya paling duluan dilayani. Apakah kita bisa sabar? Apakah kita di sana bisa menjadi teladan? Apakah di situasi seperti itu kita menjadi bintang? Itu yang menjadi tuntutan firman Allah dalam kehidupan kita. Memelihara kehidupan
bersama orang lain. Jangan sampai kita yang membuat orang lain jengkel ya. Ya, jangan ya ibu-ibu ya. Tapi biarlah kita menjadi seperti judul khotbah saya dulu yang pernah diberikan kepada saya, menjadi pembawa damai. Pembawa damai, jangan sampai menjadi suasana keruh gara-gara kita. Tetapi biarlah dengan kehadiran kita, suasananya jadi aman, damai, teduh. Ya, ini ya. Memelihara berarti ada action, ada perbuatan, ada tindakan, bahkan ada pengorbanan. Ya, itu artinya melindungi, memelihara, ada kerja, ada perbuatan. Bisa jadi ada pengorbanan ibu-ibu, bisa jadi ada pengorbanan. Ya, itu sebabnya kita bersyukur diingatkan kembali di akhir tahun ini ya, akhir tahun 2022 ini kita diingatkan supaya kita memang benar-benar menjadi surat yang terbuka, bisa menjadi contoh, bisa memelihara, bisa melindungi orang-orang yang di sekitar kita. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya, bukan persembahan bawa sesuatu, tetapi kita tahu bahwa tubuh kita adalah persembahan yang hidup. Ya, sebelum kita berdoa, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Mungkin saya lupa membuat seseorang itu sakit hati, ampuni saya. Itu sebabnya ada beberapa orang berdoa katakan, ampuni kami Tuhan dengan dosa yang sengaja ataupun dosa yang tidak sengaja. Kadang-kadang kita memang tidak sengaja untuk bersikap, tapi orang itu sakit hati. Itulah kita berdoa kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan, supaya kami berlayak menghampiri hadirat-Mu. Ya, segeralah berdamai dengan lawanmu. Nah, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Hutang apa? Tidak ada hutang kita, tetapi maksudnya supaya kita tidak bersalah, tidak berdosa. Karena kesalahan kita ya seperti yang terjadi hari-hari ini ya di negara kita. Seperti pepatah dari dulu mengatakan 9 kebaikan, 1 kesalahan, yang 1 itu yang diingat orang. Bukannya ingat yang 9 yang baik-baik ini. Kita udah berbuat 9 yang baik-baik, 1 kesalahan, tapi kesalahan ini yang diingat-ingat. Inilah utang kita. Jadi kita berusaha, ya, berusaha. Ini yang disebut firman Allah, membayar hutangmu sampai lunas. Kita tidak punya hutang, tapi perbuatan salah itulah hutang kita. Jangan sampai ada sikap kita, perkataan kita yang salah, supaya lawan kita tidak menyerahkan kita. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, ayat 25. Mundur lagi, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, kita berusaha, ibu-ibu yang kekasih, berusaha berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki utang, ya, utang apapun,
ya, utang secara ya materi, budi, ya, utang kesalahan, biar kita selalu dikuasai, dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan kita selalu berkenan, ya. Kadang-kadang ya kita sudah berbuat baik pun masih ada orang yang gak suka. Betul apa betul ibu-ibu? Ya kan? Kita sudah melakukan kebaikan pun, kita udah berusaha berbuat baik pun, kita sudah berusaha melakukan kebenaran pun, masih ada yang tidak suka. Tapi itu urusan mereka, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berusaha berbuat baik, kita sudah berusaha melakukan kebenaran, ya. Yang menjadi hakim adalah Allah, adalah Yesus sendiri. Allah kita hakim yang agung, ya. Hakim di dunia masih bisa disogok ya, masih bisa, ya. Banyak yang terjadi, ya. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Tetapi kita memiliki hakim yang agung, yang tidak bisa disogok. Hakim kita Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, yang adil seadil-adilnya. Itulah sebabnya kita berusaha melakukan yang terbaik. Puji Tuhan, Ibu yang kekasih, inilah firman Tuhan yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Ibu yang kasih, mari kita berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami Tuhan melakukan firman-Mu, melakukan kebenaran-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Biarpun Tuhan banyak godaan yang kami hadapi, tetapi Tuhanlah yang menjadi pegangan kami, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, supaya kami mampu Tuhan melakukan kebenaran, kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat suara-Mu. Tanamkan, meteraikan firman-Mu di hati kami senantiasa. Kami boleh lakukan, mendatangkan kebaikan bagi kami. Puji hormat bagi Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap kaum wanita yang menyiapkan waktu, yang setia, yang taat setiap hari Selasa ya Tuhan, sudah menyiapkan waktu untuk datang beribadah kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, berkati ibu-ibu yang setia ini Tuhan, berkati ibu-ibu yang sungguh-sungguh ini ya Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Bapa, yang mencari firman-Mu, yang memuji menyembah Engkau. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kesehatan tubuh kami, iman percaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Pekerjaan sumber nafkah, keharmonisan rumah tangga kami diberkati, dijamin Tuhan. Bapak Ibu Gembala kami, anak-anak, mantu, cucu, bahkan keluarga besar diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa di surga. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami diberkati, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Kami berdoa, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Ibu yang kasih. Sampai jumpa Selasa depan. Haleluya.